Hai Sobat Ensiklo, jumpa lagi dengan kami, tim Ensiklo. Pada video kali ini, kami akan berbagi kepada teman-teman tentang teknik pembakaran sekam padi untuk memperoleh arang sekam. Seperti pada video-video sebelumnya yang membahas terkait dengan media tanam, kami sering menganjurkan untuk penggunaan arang sekam sebagai salah satu campuran dalam media tanam. Penggunaan arang sekam sebagai campuran media tanam atau menjadikannya sebagai sumber karbon organik di lahan pertanian memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, arang sekam ini akan membantu daya ikat media tanam terhadap air, sehingga kelembaban media tanam akan terjaga dengan baik. Kemudian yang kedua, sebagai sumber karbon organik, arang sekam ini ketika dia sudah terurai di dalam media tanam, maka akan menjadi sumber unsur hara baik makro maupun mikro yang dibutuhkan oleh tanaman. Yang ketiga, penggunaan arang sekam di dalam tanah atau di dalam media tanam akan menjadi ruang hidup yang baik atau rumah yang baik bagi beragam mikrobakteri yang tentu saja ketika perkembangan mikrobakteri ini baik di dalam media tanam, maka akan berimplikasi juga pada pertumbuhan tanaman karena ada beragam jenis bakteri yang dia juga membantu fiksasi nitrogen, membantu fiksasi kalium, ataupun juga membantu fiksasi fosfat, atau juga fungsi-fungsi lain yang dia membantu pertumbuhan tanaman. Sehingga ketika kita menggunakan beragam agen hayati atau mikrobakteri sebagai salah satu bahan penopang pertanian organik, maka kita juga perlu memberikan sumber-sumber karbon organik yang pertama sebagai ruang hidup mereka, kemudian juga sebagai sumber makanan. Kemudian yang keempat, penggunaan arang sekam ini juga akan membantu memperbaiki sifat tanah, yakni pada drainase dan aerasi tanah. Seperti kita ketahui, tanaman tidak hanya membutuhkan air, tapi tanaman juga butuh bernafas. Karena itu, media tanam harus poros, di dalam media tanam juga harus baik secara kondisi air maupun kondisi udaranya. Sehingga tanaman mendapatkan asupan nutrisi yang baik dan juga pernafasan tanaman bisa berlangsung secara baik. Penggunaan arang sekam untuk campuran media tanam tidak hanya dilakukan untuk media tanam yang kita menggunakan pot atau polybag misalkan. Tapi di lahan pertanian dalam skala yang besar, jika kita mampu memenuhinya, penggunaan arang sekam juga baik untuk kita aplikasikan. Tapi sebelum kita mengaplikasikan arang sekam ini sebagai campuran media tanam atau memberikannya sebagai sumber karbon organik di tanah, maka kita perlu memprosesnya dulu. Nah, arang sekam ini diperoleh dari sekam padi atau kulit padi yang diproses dengan pembakaran secara tidak sempurna. Nah, pembakaran tidak sempurna yang dimaksud ini adalah membakar tapi tidak sampai habis menjadi abu. Fungsi yang pertama adalah mengubah sekam mentah menjadi karbon organik yang ini akan memudahkan dalam proses penguraian ketika dia sudah diaplikasikan sebagai campuran media tanam. Yang kedua, proses pembakaran ini juga akan menjadi proses sterilisasi, di mana sekam mentah yang kita dapatkan ketika melalui proses pembakaran, maka di sini akan ada proses sterilisasi dari jamur maupun bakteri yang dia bersifat patogen. Berbeda dengan sekam mentah yang tidak melalui proses pembakaran terlebih dahulu, maka dia akan berpotensi membawa jamur maupun bakteri yang bersifat patogen, sehingga ketika diaplikasikan ke media tanam, maka ini juga akan menjadi sumber penyakit. Proses pembakaran ini memerlukan beberapa bahan. Yang pertama, tentu saja teman-teman harus mendapatkan sekam padi terlebih dahulu. Nah, kalau kami, sekam padi kami peroleh dari tempat penggilingan padi yang ada di sekitar lingkungan kami. Teman-teman bisa mencari, memperolehnya, atau membelinya mungkin, dan untuk jumlahnya atau kapasitasnya terserah dengan kebutuhan teman-teman. Kemudian yang kedua adalah kita membutuhkan kawat strimin. Kemudian bahan selanjutnya yang kita butuhkan adalah kita membutuhkan ranting-ranting kering atau kayu bakar, kemudian beberapa bahan seperti daun kering atau bahan-bahan lain yang intinya adalah dia yang bisa dengan mudah terbakar. Proses pembakaran ini kita mulai dengan kita membuat gunungan arang dari sekam yang kita peroleh ini. Kemudian dari gunungan itu untuk di bagian tengahnya kita taruh cerobong yang kita buat dari kawat strimin. Ketika bahan sekam padi dan juga kawat striminnya sudah tertata dengan rapi, kemudian selanjutnya adalah bahan-bahan pembakaran seperti ranting atau kayu bakar atau daun kering kita masukkan di dalamnya. Kita masukkan di dalam cerobong yang tujuannya adalah memusatkan pusat pembakaran ini berada di tengah-tengah tumpukan arang sekam yang berbentuk seperti gunungan. Nah, dari proses ini ketika kita sudah mulai melakukan pembakaran, maka ranting-ranting dan juga daun kering yang kita bakar ini akan menjadi bara yang dia akan ketika terkena angin, maka
panasnya, kemudian rembetan dari bara ini yang membakar sekam padi ini, dia akan merembet dari tengah, dari sumber panasnya ini atau sumber apinya, kemudian akan merembet ke samping. Nah, rembetan ini biasanya akan berlangsung secara perlahan, tapi juga bergantung pada kondisi angin di sekitar kita. Proses pembakaran ini memakan waktu yang berbeda-beda tergantung dengan jumlah sekam padi yang kita bakar atau juga dengan kondisi lingkungan di sekitar kita. Jadi misalkan teman-teman membakarnya di tempat yang tertutup, di mana tidak ada angin, maka ini biasanya prosesnya akan lambat. Tapi sebaliknya, ketika berada di ruang terbuka dan kondisi angin dia akan bertiup setiap saat ya gitu, maka proses pembakaran ini, rembetan dari bara api yang semula berasal dari tengah-tengah tumpukan arang sekam ini, dia akan merembet secara cepat ke bagian samping, kemudian sampai kemudian warna dari seluruh sekam padi yang kita bakar ini akan menjadi hitam. Nah, proses pembakaran ini perlu dipantau. Yang pertama adalah jangan sampai sekam padi yang kita bakar ini terlewat, sehingga bentuknya bukan lagi sebagai arang sekam yang kita peroleh, tapi bisa saja menjadi abu. Nah, ketika sudah menjadi abu ini, fungsinya akan menjadi berbeda. Nah, untuk menghindari hal-hal yang demikian, maka kita secara berkala bisa, misalkan kita sambil mengerjakan kegiatan yang lain, kita lihat apakah pembakarannya sudah selesai atau belum. Ketika sudah selesai, ditandai dengan seluruh permukaan dari sekam padi ini sudah berwarna menjadi hitam, maka selanjutnya yang kita lakukan hanya tinggal menyiramnya dengan air, membasahi seluruh bagiannya, sehingga bara api mati. Dan selanjutnya bisa kita diamkan selama 2 atau 3 hari sebelum kita aplikasikan sebagai campuran media tanam atau kita gunakan sebagai sumber karbon organik di lahan pertanian yang kita miliki. Seperti itu teman-teman, sedikit berbagi yang bisa kami sampaikan terkait dengan teknik pembakaran sekam padi untuk memperoleh arang sekam. Teman-teman bisa mencobanya sendiri, caranya cukup mudah dan juga hemat biaya. Sampai jumpa lagi pada video-video selanjutnya. Dan semoga pengetahuan yang kami bagikan ini bisa bermanfaat. Terima kasih, salam.